balik pintu Kemuning dapat mendengarkan pembicaraan antara kakek, nenek, dan juga ayahnya. "Apakah kamu sudah memikirkan baik-baik tentang keputusanmu ini, nak?" kata nenek Kemuning pada ayah Kemuning. "Aku hanya berharap keputusanku ini adalah yang terbaik, Bu. Melihat kondisiku sekarang, aku sangat khawatir dengan keadaan Kemuning," kata ayah Kemuning. Kakek Kemuning pun angkat bicara. "Tetapi, apakah kamu yakin anak dari temanmu itu adalah laki-laki yang baik, yang bisa menjaga Kemuning, yang bertanggung jawab terhadap Kemuning?" Mendengar perkataan kakek Kemuning, ayah Kemuning terdiam sejenak, lalu kembali berkata, "Aku harap begitu, ayah. Aku tidak punya pilihan lain." Di balik pintu Kemuning tampak kaget dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Ayahnya telah menjodohkannya dengan laki-laki yang belum dia kenal. Kemuning menghapus air matanya, lalu membuka pintu dan menemui kakek, nenek, dan juga ayahnya. Pembicaraan antara mereka pun terhenti ketika Kemuning berada di tengah-tengah mereka. "Kemuning, kamu sudah pulang, sayang," kata ayah Kemuning. Kemuning berusaha untuk tersenyum, lalu dia duduk tak jauh dari ayahnya. Tetapi sekuat apapun Kemuning berusaha menyembunyikan perasaannya, hal itu terlihat jelas dari wajahnya yang nampak sedih. "Ada apa, nak? Apakah kamu baru saja menangis?" kata ayah Kemuning. Kemuning kemudian berkata, "Maafkan aku, ayah. Tanpa sengaja, aku mendengar pembicaraan antara ayah, kakek, dan juga nenek. Apakah ayah benar-benar akan menikahkan Kemuning dengan anak teman ayah?" Mendengar pertanyaan Kemuning, semuanya terdiam. Lalu ayah Kemuning berkata sambil membelai wajah anaknya, "Ayah hanya ingin kamu bahagia. Ayah hanya ingin melihat kamu bahagia dengan seseorang yang bisa bertanggung jawab dan menjagamu." Kemuning kembali berkata, "Lalu bagaimana, ayah? Jika laki-laki itu tidak bisa membuat Kemuning bahagia, bagaimana jika dia tidak bisa memberi apa yang ayah harapkan?" Ayah Kemuning berusaha meyakinkan Kemuning. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Teman ayah yang sudah seperti saudara bagi ayah memiliki seorang anak laki-laki. Ayah yakin anaknya itu bisa menjadi suami yang baik untukmu nanti. Kemuning kemudian mengatakan sesuatu yang membuat ayah, kakek, dan neneknya terkejut. "Tapi bagaimana jika aku mencintai laki-laki lain, ayah?" Ayahnya berkata dengan sedikit kaget. "Mencintai laki-laki lain? Siapa, nak? Siapa laki-laki yang kamu cintai?" Kemuning tertunduk lalu berkata dengan pelan, "Aku mencintai laki-laki yang selama ini menjagaku, ayah. Yang sudah menyelamatkan hidupku saat perjalanan ke desa dan saat aku kembali ke kota. Laki-laki yang begitu perhatian dan peduli pada Kemuning, ayah." Ayah Kemuning, kakek, dan neneknya saling berpandangan. Lalu mereka berkata secara bersamaan, "Lembah?" Kemuning masih tertunduk lalu mengangguk pelan. "Iya, ayah, aku mencintai Lembah. Begitu pula sebaliknya. Lembah juga mencintaiku, ayah." Ayah Kemuning menggenggam tangan putrinya. "Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Mengapa kamu baru mengatakannya sekarang, nak?"
Kemuning menatap ayahnya. Aku sudah mengenalnya sejak aku berumur 7 tahun, ayah. Dan kami terpisah ketika ayah dan ibu membawa aku ke desa. Dan kami kembali dipertemukan ketika ayah menyuruhnya untuk menjagaku selama aku di desa, ayah. Aku juga baru tahu kalau dia itu adalah orang yang selama ini aku cari. Ketika tanpa sengaja kami bertemu di depan rumah kita yang dulu, ayah. Kakek dan nenek Kemuning tampak bahagia, sementara ayahnya tertunduk diam seribu bahasa. Lembah adalah anak yang baik. Kakek dan nenek bisa menjamin laki-laki itu baik sekali. Selain itu, dia juga sangat bertanggung jawab terhadap Kemuning, kata kakek Kemuning pada ayah Kemuning. Ayah Kemuning menarik nafas panjang sambil tertunduk. Tetapi, aku sudah mengatakan hal ini kepada temanku, dan aku yakin dia pasti juga sudah mengatakan hal ini kepada anaknya. Aku tidak mungkin membatalkan rencana ini. Dia pasti akan sangat marah padaku jika aku membatalkan pernikahan Kemuning dengan anaknya. Mereka semua tertunduk dan tak ada yang berkata apapun, termasuk Kemuning. Dia hanya terdiam dan menangis. Sementara di rumah teman ayah Kemuning sedang berbicara dengan anaknya. Percayalah kepada ayah, jika kamu menikahi gadis itu, kehidupan kita akan berubah. Karena dia adalah gadis dari seorang yang kaya raya. Pria yang akan dijodohkan dengan Kemuning masih berada di dalam selimutnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, jangan memaksaku menikah dengan wanita itu. Aku tidak mencintainya, ayah. Aku tidak mengenalnya. Aku mencintai wanita lain, ayah." Ayahnya kemudian sedikit marah. "Lupakan cinta. Lupakan gadis yang kamu inginkan itu. Jika kamu ingin kita menjadi lebih kaya daripada sekarang ini, kamu harus melupakan kekasihmu itu. Dan kamu harus menikahi gadis pilihan ayah." Laki-laki itu kemudian membuka selimutnya dan bangun. Ternyata laki-laki itu adalah Vicky. "Tidak, ayah. Aku katakan sekali lagi, aku tidak akan menikahi gadis itu." Ayah Vicky berusaha menarik nafas panjang dan menenangkan dirinya. "Baiklah Vicky, begini saja. Kita datang ke rumahnya dan menemui gadis itu. Jika kamu benar-benar tidak ingin menikahinya, ayah tidak akan memaksamu." Vicky kemudian berdiri dan meraih bajunya yang tergantung tak jauh dari tempat tidurnya. "Terserah ayah saja, tapi aku tidak janji akan menikahi gadis itu." Setelah itu Vicky pergi meninggalkan ayahnya. Melihat sikap Vicky, ayahnya hanya menggelengkan kepalanya. Setelah kepergian Vicky, ayah Vicky kemudian menelpon ayah Kemuning. Ayah Kemuning terlihat bingung untuk menerima telepon ayah Vicky. "Ada apa, ayah?" kata Kemuning yang saat itu duduk tak jauh dari ayahnya. "Teman ayah menelpon. Apa yang harus ayah katakan?" Kakek dan nenek Kemuning berusaha menenangkan ayah Kemuning. "Terima saja telepon itu. Bicaralah baik-baik. Semoga dia bisa mengerti." Namun ketika ayah Kemuning hendak menerima telepon dari temannya itu, tiba-tiba telepon tersebut terputus. Sebenarnya ayah Kemuning pun merasa tidak enak dengan ayah Vicky jika dia membatalkan perjodohan itu, karena dia sendirilah yang memulai perjodohan tersebut. Namun karena demi kebahagiaan putrinya Kemuning, ayah Kemuning harus membatalkan perjodohan tersebut. Keesokan harinya, Vicky dan ayahnya datang ke rumah Kemuning. Salah satu anak buah ayah Kemuning memberitahu hal itu kepada ayah Kemuning. Dan saat anak buah ayah Kemuning masih berada di dalam ruangan ayah Kemuning, ayah Vicky menelponnya.
Ayah Vicky berkata, "Halo sobat, maaf aku datang tanpa memberitahumu terlebih dahulu. Karena kemarin aku menelponmu dan kamu tidak menerima teleponku. Itu sebabnya aku datang kemari untuk melanjutkan pembicaraan kita. Masalah perjodohan anak kita. Jangan bilang kamu akan membatalkan pernikahan itu." Ayah Kemuning berkata, "Tunggulah sebentar, aku akan datang menemuimu." Dibantu dengan beberapa anak buahnya, Ayah Kemuning menemui Vicky dan ayahnya. Ayah Vicky langsung memeluk Ayah Kemuning. "Setelah sekian lama, akhirnya kita bertemu lagi sobat. Aku harap setelah pernikahan anak kita lebih sering bertemu." Ayah Kemuning tersenyum lalu mengizinkan mereka kembali untuk duduk. "Begini, maksud kedatanganku kemari selain untuk melanjutkan pembicaraan tentang pernikahan anak kita, anakku Vicky ingin melihat putrimu Kemuning. Jika kamu tidak keberatan, panggil anakmu dan suruh dia keluar untuk menemui kami. Selain Vicky ingin melihat calon istrinya, aku pun juga ingin melihat calon menantuku." Ayah Kemuning yang duduk sambil menahan rasa sakit terlihat bingung, harus berkata apa. Ayah Vicky kembali berkata, "Ada apa sobat? Apakah permintaanku dan anakku itu berat bagimu?" Ayah Kemuning menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak sama sekali." Ayah Vicky kembali bertanya, "Lalu kenapa kamu terlihat bingung seperti ini? Panggillah putrimu Kemuning sekarang. Kami ingin melihatnya." Ayah Kemuning dengan terbata-bata berkata, "Sebenarnya ada yang ingin aku katakan padamu, tetapi..." Ayah Vicky terlihat heran. "Apa yang ingin kamu katakan sobat? Apa yang sebenarnya telah terjadi?" Ayah Kemuning menarik napas panjang, lalu tertunduk. Setelah itu dia menatap Ayah Vicky dan memberanikan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. "Begini sobat, sebelumnya aku minta maaf. Sungguh aku benar-benar minta maaf. Sebenarnya aku sangat ingin anakku dan juga anakmu menikah. Tetapi..." Perkataan Ayah Kemuning belum selesai. Ayah Vicky berdiri dan menunjuk pada Ayah Kemuning. "Tetapi apa? Kamu ingin membatalkan pernikahan ini?"